Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi berjumpa dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Saya yakin saudara telah mempersiapkan diri dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita masing-masing sebelum kita mengikuti program ini. Kita sudah tiba di pelajaran yang ketujuh dengan tema termotivasi oleh pengharapan. Masih bersama dengan saya Pendeta Edward Taliwongso, Pendeta Widodo Purwanto, dan Pendeta Jerry Mangerongkonda. Kita akan mempelajari pelajaran ini, tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami sangat membutuhkan pertolongan kuasa-Mu untuk memampukan kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama, dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang pertama 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika untuk menghibur mereka tentang orang-orang yang saleh yang telah meninggal di dalam Kristus. Mereka yang telah meninggal akan dibangkitkan terlebih dahulu, kemudian mereka yang masih hidup akan diangkat. Matius 24 ayat 27, 30, 31, Yesus berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Kedatangannya akan seperti kilat yang terlihat dari timur hingga ke barat. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya dengan sangkakala yang keras untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya dari seluruh penjuru bumi. 2 Petrus 1 ayat 19-21. Petrus menekankan pentingnya memperhatikan firman nubuat yang telah diberikan, yang seperti pelita yang bersinar di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing. Kemudian ada Daniel 8 ayat 14. Dalam penglihatan Daniel disebutkan bahwa akan ada 2.300 petang dan pagi sebelum tempat kudus akan dipulihkan. Ini adalah bagian dari nubuat tentang masa depan dan pemulihan tempat kudus. Daniel 9 ayat 20-27, Daniel berdoa memohon pengampunan bagi bangsanya dan malaikat Gabriel datang untuk memberikan pemahaman kepadanya. Esra 7 ayat 7-13. Esra, seorang imam dan ahli Taurat, memimpin sekelompok orang Israel kembali dari pembuangan di Babylon ke Yerusalem pada tahun ke-7 pemerintahan Raja Artasasta. Sekarang mari kita lihat makna daripada judul pelajaran Sekolah Sabat. Apa pengharapan yang dimaksud dalam pelajaran Sekolah Sabat ini? Pengharapan yang dimaksud adalah pengharapan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menyelamatkan dan membawa orang percaya ke dalam kerajaan sorga. Yang kedua, apa dasar supaya kita termotivasi dengan pengharapan tersebut? Dasar motivasi kita adalah supaya kita akan memiliki satu dunia di mana tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kematian, penganiayaan, tetapi damai sejahtera untuk selama-lamanya. Siapa kira-kira orang yang akan termotivasi dan mereka yang tidak akan termotivasi oleh pengharapan ini? Orang yang termotivasi adalah mereka yang beriman kepada Yesus Kristus dan menerima kasih karunia-Nya. Mereka yang telah menerima keselamatan dan hidup menurut ajaran Yesus dan termotivasi untuk hidup kudus dan beribadah kepada Allah. Sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Yesus, mereka yang menolak kasih karunia-Nya dan yang tetap hidup dalam dosa dan keinginan duniawi, mereka tidak akan termotivasi oleh pengharapan ini. Mereka mungkin tidak menyadari atau tidak peduli dengan janji keselamatan dan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ini. Apa yang harus kita lakukan agar pengharapan ini menjadi kenyataan? Karena jangan sampai kita menantikan dengan sia-sia, karena justru kita sendiri yang tidak diselamatkan. Nah, kalau kita lihat minimal ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya pengharapan ini membawa manfaat yang luar biasa dalam penantian kita. Yang pertama, kita harus menerima kasih karunia Allah.
kita menerima kasih karunia Allah yang menyelamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kita hidup dalam kekudusan. Artinya kita menjauhkan diri dari kefasikan, dari keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil dan beribadah sesuai dengan Titus 2 ayatnya yang ke-12. Yang ketiga, kita tetap berpegang pada pengharapan itu, terus menantikan kedatangan Yesus Kristus dengan pengharapan yang teguh dan tidak tergoyahkan. Yang keempat, terus melakukan perbuatan baik. Sebagaimana Titus 2 ayat 14 mengatakan bahwa kita harus hidup dalam perbuatan baik dan ini adalah tanda dari iman yang hidup dan pengharapan yang nyata. Terima kasih pendeta. Saudara-saudara, saat ini kita tiba pada ayat tema pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam Yesaya 25 ayatnya yang ke-9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sekarang pertanyaan, siapa penulis pasal ini? Lalu seperti apa kondisi pada waktu ayat ini atau pasal ini ditulis? Saudara-saudara, Yesaya pasal 25 adalah bagian dari kitab Yesaya. Kitab ini ditulis oleh Nabi Yesaya, seorang Nabi Israel pada abad ke-8 sebelum Masehi. Kondisi saat pasal 25 ini ditulis adalah saat di mana Israel berada dalam keadaan yang sulit, mengalami tekanan dari bangsa-bangsa sekitarnya, dan menghadapi perpecahan secara internal. Kemudian pertanyaan, apa tujuan dari pasal ini? Saudara-saudaraku, Yesaya menuliskan pasal ini dalam konteks mengingatkan umat Israel akan janji Allah dan hukuman atas dosa mereka, serta harapan akan masa depan yang cerah melalui pertobatan dan pengharapan kepada Allah. Pasal 25 sendiri berbicara tentang pujian atas pertolongan Allah dan penghakimannya terhadap bangsa-bangsa serta pengangkatan hukuman atas umatnya. Ini merupakan bagian dari pesan pengharapan dan penyelamatan yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Kemudian, mari kita identifikasi ayat tema dengan beberapa pertanyaan. Ayat itu dimulai dengan frasa pada waktu itu. Pertanyaan, kapan saatnya waktu itu? Kemudian, siapa orang atau kita yang disebut di ayat itu? Saudara-saudara, John Gill dalam buku Exposition of the Entire Bible halaman 63, dia memberi komentar. Ia akan menampakkan dirinya yang kedua kali tanpa dosa untuk menyelamatkan mereka, untuk memasukkan mereka ke dalam kemuliaan keselamatan yang telah diperolehnya bagi mereka, yang untuk mereka menjadi ahli warisnya, dan yang sudah lebih dekat daripada waktu mereka menjadi percaya. Pendapat ini juga didukung oleh Matius 25 ayat 21. Ayat itu mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu atau tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi, istilah pada waktu itu, di ayat itu merujuk pada hari mulia saat Yesus datang kali yang kedua, yang memberi upah keselamatan kepada mereka yang percaya dan yang setia, sehingga akhir dari umat yang percaya, mereka adalah ahli waris dari kerajaan sorga. Kemudian, Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 201 menerangkan, kata orang di ayat itu merujuk kepada orang-orang kudus yang tercerai-berai ketika Kristus menampakkan diri di atas awan-awan di langit. Kemudian pertanyaan,
Apa pengertian marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita? Masih di ayat inti pelajaran sekolah Sabat. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 201, dia menerangkan, ini adalah seruan sukacita kemenangan keluarnya orang-orang yang mengumandangkan kemuliaan untuk Yang Maha Kuasa. Orang-orang kudus saat Kristus menampakkan diri di atas awan-awan di langit. Seruan mereka yang sungguh-sungguh untuk pembebasan sekarang berubah menjadi lagu pujian. Orang-orang kudus sekarang dengan sukacita mengakui Dia yang telah mereka nantikan dengan penuh kesabaran selama ini. Ya, sekarang kita datang kepada subtopik janji kedatangannya kembali. Nah, siapa yang berjanji akan datang ke dunia ini sesuai konteks pelajaran sekolah Sabat? Kapan, kepada siapa, atau untuk siapa janji kedatangannya itu diberikan? Yohanes 14 ayat 1-3 mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Menurut Yohanes 14 ayat 1-3, Yesuslah yang berjanji akan datang kembali ke dunia ini. Kapan dan kepada siapa Yesus memberikan janji itu? Dalam konteks ini, Yesus mengatakan janji itu kepada murid-muridnya, karena memang Yohanes 14 adalah percakapan Yesus dan murid-muridnya tepat setelah mereka menyelesaikan perjamuan Paskah terakhir di ruang atas. Dan menurut Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1034, itu terjadi sebelum mereka berangkat ke Bukit Zaitun dan ke Taman Getsemani. Nah, walaupun dalam konteks Yohanes 14 janji ini dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, namun demikian janji kedatangan Yesus yang kedua kali berlaku secara universal. Itu adalah sebuah janji yang membawa pengharapan bagi semua orang, khususnya orang yang percaya. Paulus katakan dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi tidak salah bila Paulus menasihati orang-orang percaya di Tesalonika dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-18 dengan mengatakan kepada mereka, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, sekarang apa yang menjadi dasar janji tersebut benar akan ditepati? Dan kapan janji tersebut akan ditepati? Ada beberapa hal yang bisa menjadi dasar bahwa janji kedatangan Yesus yang kedua kali itu pasti akan ditepati. Yang pertama, Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, mengatakan dan menubuatkan hal tersebut. Contoh dalam perjanjian lama, Mazmur 96 ayat 11-13. Dia akan datang sebagai hakim yang menghakimi. Kemudian ada juga dalam Yesaya 25 ayat 8 dan 9. Dia akan datang sebagai raja yang akan menghapus segala air mata dan meniadakan maut. Serta masih banyak lagi contoh dalam perjanjian lama. Kemudian contoh dalam perjanjian baru. 1 Tesalonika 4 ayat 16-18 dan juga Wahyu 1 ayat yang ke-7. Yang kedua, dasar bahwa Yesus sendirilah yang mengatakan hal tersebut dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Jadi kita percaya Yesus sebagai oknum ilahi, dia tidak akan pernah berdusta atau ingkar janji sesuai dengan bilangan 23 ayat 19 dan 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Poin yang ketiga yang pertimbangkan adalah kebangkitan Yesus dan kenaikannya ke sorga memberi jaminan yang kuat bahwa janji itu akan digenapi sama seperti penggenapan nubuatan dalam perjanjian lama tentang kelahiran, kematian, bahkan kebangkitan dari Yesus. Yang keempat, malaikat memberi kesaksian bahwa dia akan datang kembali. Kisah pasal 1 ayat 10 dan 11 mengatakan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka.
dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yang kelima, menurut Ibrani 11, para pahlawan iman juga menantikan penggenapan janji itu. Demikian pula dengan para rasul. Sehingga kita boleh katakan bahwa mereka memiliki keyakinan iman bahwa janji itu pasti akan ditepati. Demikian pula dengan halnya kita harus percaya, imani hal itu akan ditepati. Yang keenam, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1035, struktur kalimat "aku akan datang kembali" dalam Yohanes 14 ayat 3 diekspresikan dalam bentuk present tense menurut tata bahasa Yunani. Dan hal ini menekankan tentang kuatnya kepastian peristiwa itu. Artinya itu pasti akan terjadi. Nah, sekarang kapan janji itu akan digenapi? Matius 24 menjelaskan tentang tanda-tanda sebelum kedatangan Yesus. Namun tentang waktu kedatangannya, Matius 24 ayat 36 katakan, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Sama dengan apa yang disampaikan oleh Markus 13 ayat yang ke-32. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita berbicara tentang mengantisipasi waktu. Bagaimana dengan tanda-tanda kedatangan Kristus dan kapan tepatnya kedatangannya kalau bisa diprediksi oleh manusia? Kalau kita mempelajari beberapa ayat di dalam Alkitab, teristimewa Matius pasal 24, maka tanda-tanda kedatangan Yesus dibagi dalam beberapa tanda. Yang pertama adalah tanda-tanda di alam, yaitu matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berguguran, lalu kemudian bertambahnya kelaparan, gempa bumi, dan berbagai bencana. Selanjutnya adalah tanda-tanda di dunia politik di dalam Matius 24 ayat 6 dan 7, peperangan dan kabar-kabar tentang perang, lalu kemudian Wahyu 11 ayat 18 bicara tentang bangsa-bangsa akan bangkit dan menjadi marah. Ada juga tanda-tanda yang dicatat di dalam dunia ekonomi, contohnya di Yakobus 5 ayat 1-6, bahwa akan terjadi ketimpangan antara orang yang kaya dan orang yang miskin, dan jarak ini akan semakin lebar. Perkembangan kemakmuran yang mengakibatkan orang miskin semakin tersudut dan terjadinya ketidakadilan di dalam hal upah pekerja akan semakin marak. Kemudian ada juga tanda-tanda dalam dunia ilmu pengetahuan. Contohnya Daniel 12 ayat 4, pengetahuan manusia akan semakin bertambah. Yesaya 51 ayat 6 berbicara atau menyinggung tentang teknologi yang diciptakan manusia akan semakin merusak bumi kita ini. Ada juga tanda-tanda di dalam dunia keagamaan. 2 Petrus 3 ayat 3-4 berbicara tentang munculnya pencemooh dan pengejek-pengejek. 2 Timotius 3 ayat 1-5 berbicara tentang 19 jenis dosa yang marak di akhir zaman. Kemudian Matius 24 dan Lukas 18, Yesus menyinggung tentang kekurangan iman dan kasih manusia yang menjadi dingin. Lalu di Matius 24 ayat 14, ini adalah tanda yang sangat menonjol, yaitu pekabaran Injil diberitakan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Matius 24 ayat 4, ayat 11, ayat 24, semakin maraknya penyesatan, penipuan-penipuan di akhir zaman. Sehubungan dengan waktu kedatangan Yesus, dalam Matius 24 ayat 36, Yesus menegaskan tentang waktu kedatangannya hanya diketahui oleh Bapanya sendiri. Bagaimana cara kedatangannya dan di mana kira-kira kedatangannya? Ada 8 fakta Alkitab tentang cara kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama, kedatangannya itu secara harafiah, bukan sekedar bahasa simbol atau kiasan, melainkan sebagaimana dia terangkat, demikian juga dia akan datang kembali. Kisah 1 ayat 9-11. Yang kedua adalah Yesus yang sama, bukan pribadi yang lain. Dia yang telah datang ke bumi ini dan telah naik ke sorga, dia yang sama juga yang akan datang untuk menjemput umatnya. Kisah 1 ayat 11. Yang ketiga, kedatangannya itu akan sangat kelihatan atau visible. Setiap mata akan melihat dia. Wahyu 1 ayat 7. Yang keempat, kedatangannya itu akan sangat kedengaran. Artinya, dia akan datang kembali dengan seluruh malaikat dengan sangkakala Allah. Matius 24 ayat 31. Yang kelima, kedatangannya ini akan diikuti dengan peristiwa kebangkitan.
orang-orang yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Yang keenam, kedatangannya ini akan dipenuhi dengan kemuliaan. Tuhan akan datang dengan segala kemuliaannya. 2 Tesalonika 2 ayat 8 dan Matius 25 ayat 31. Yang ketujuh, kedatangannya ini sangat spektakuler oleh karena kilat yang memancar dari timur ke barat. Matius 24 ayat 27. Dan yang paling terakhir, ketika dia datang, tidak ada kesempatan kedua. Semua kasus telah diperiksa dan diputuskan untuk kekekalan. Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Tradisi Kristen secara luas menerima bahwa Bukit Zaitun akan menjadi lokasi kedatangan Kristus yang kedua kali. Banyak penafsiran teologis dan tulisan para bapa gereja mendukung pandangan ini yang mengaitkan nubuat ini dengan Sakaria 14 ayat 4 dan Kisah 1 ayat 9 sampai 12. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana persiapan kita menyambut kedatangan Kristus? Persiapan orang Kristen dalam menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali melibatkan aspek spiritual, moral, dan praktis. Yang pertama, kita harus hidup dalam kekudusan dan ketaatan sesuai dengan 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 14. Yang kedua, kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh. Matius 24 ayat 42. Yang ketiga, kita harus mengambil bagian untuk menjalankan amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan yang keempat, kita harus menjalin komunitas dan saling melayani mendukung satu sama lain sesuai dengan Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Yang kelima, kita harus selalu berbuat baik dan terlibat di dalam pelayanan kita sebagaimana Matius 25 ayat 31 sampai 46. Dan yang keenam, terus mendalami firman Tuhan oleh karena manfaat firman Tuhan yang luar biasa sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Yang ketujuh, kita harus mengembangkan karakter Kristus sebagaimana buah-buah roh dalam Galati 5 ayat 22 dan 23. Saudara-saudaraku, pelajaran sekolah Sabat juga menyebut nama William Miller. Sekarang pertanyaan, siapa William Miller itu? Apa ajarannya dan apa hubungannya dengan Gereja Masehi Advent hari ke-7? Saudara, William Miller adalah seorang tokoh gereja di Amerika Serikat pada abad ke-19. Dia adalah seorang petani dari gereja Baptis yang hidup tahun 1782 sampai 1849. Dia dikenal dengan keyakinan akan kedatangan Yesus yang terjadi pada tahun 1844 yang diawali dengan sebuah penyelidikan Alkitab khususnya buku Daniel yang berkaitan dengan nubuatan 2300 petang dan pagi. Namun ramalannya ketika Yesus datang pada kali yang kedua di tahun 1844 itu meleset sehingga menyebabkan kekecewaan yang besar. Meskipun demikian, gerakan yang dipimpinnya menjadi dasar terbentuknya Gereja Masehi Advent hari ke-7. Kemudian, apa hubungan William Miller dengan kitab suci? Itu terdapat dalam pelajaran sekolah Sabat, tepatnya pada hari Selasa. Saudara-saudara, sama seperti Allah menggunakan para pembaharu Protestan dalam hal ini untuk menemukan kembali kebenaran tentang pembenaran oleh iman di dalam Kristus saja. Dia menggunakan William Miller untuk menemukan kembali kebenaran tentang cara kedatangan Kristus yang kedua kali. Ketika Miller mempelajari kitab suci, ia menemukan Kristus yang mengasihinya lebih dari yang dapat ia bayangkan. Dengan kitab suci, pena, dan buku catatannya, ia, William Miller, mulai membaca Alkitab Kejadian dan membaca secara terus-menerus dan lebih cepat daripada apa yang ia alami untuk memahami ayat-ayat yang sedang ia baca. Dengan membandingkan satu ayat dengan ayat yang lain yang akan membantu dia untuk menjelaskan dan mengerti Alkitab itu sendiri. Kemudian,
Ketika William Miller membandingkan kitab suci dengan kitab suci, misteri-misteri kitab suci dibukakan kepadanya. Ia mencari seperti orang yang mencari harta karun dan mendapatkannya berlimpah. Roh Kudus membuka firman Allah bagi pemahamannya. Ia mempelajari nubuatan dengan ketekunan yang seperti halnya dengan bagian-bagian kitab suci lainnya yang ia sedang pelajari. Kemudian pertanyaan, apa artinya nubuatan? Saudara-saudara, nubuatan adalah istilah yang merujuk pada ramalan atau prediksi tentang sesuatu yang akan datang atau terjadi di masa yang akan datang. Dalam banyak tradisi atau kepercayaan, nubuat dipandang sebagai wahyu atau pengungkapan langsung dari Allah. Orang yang menyampaikan nubuat disebut sebagai nabi. Dalam beberapa kasus, nubuat dianggap sebagai cara bagi Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia. Kemudian pertanyaan, mengapa Alkitab berisi nubuatan dan simbol serta misteri yang membuat orang sulit untuk memahaminya? Saudara-saudara, penggunaan simbol dan lambang-lambang yang kompleks di dalam Alkitab seringkali disebabkan oleh beberapa faktor. Minimal ada 4 faktor yang membuat kenapa harus ada simbol-simbol. Yang pertama adalah konteks budaya dan sejarah. Alkitab ditulis dalam konteks budaya kuno di Timur Tengah dengan bahasa, konvensi sastra, dan simbol-simbol yang mungkin berbeda dengan konteks modern. Beberapa simbol mungkin lebih mudah dipahami oleh orang-orang pada saat itu daripada orang-orang pada zaman sekarang. Kemudian yang kedua, kekayaan kebudayaan. Budaya kuno seringkali kaya dengan mitologi, simbolisme, dan lambang-lambang yang mendalam. Pengarang Alkitab menggunakan kekayaan budaya ini untuk menyampaikan pesan spiritual dan teologi yang kompleks. Kemudian yang ketiga, kesesuaian dengan pembaca asli. Ketika Alkitab ditulis, pembaca aslinya mungkin memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang simbol-simbol yang digunakan. Karena mereka hidup dalam budaya yang sama dengan pengarang Alkitab. Namun, seiring perjalanannya waktu, pemahaman terhadap simbol-simbol ini dapat kabur atau hilang. Kemudian yang keempat, kekayaan teks di dalam Alkitab. Alkitab merupakan kumpulan tulisan yang luas dan beragam, termasuk berbagai jenis literatur seperti narasi, sejarah, puisi, nubuat, dan alegori. Karena itu, beberapa bagian dalam Alkitab mungkin lebih sulit dipahami daripada yang lain karena perbedaan gender dan gaya sastra. Jadi, meskipun ada simbol-simbol dan lambang-lambang yang sulit dipahami dalam Alkitab, banyak juga bagian yang sangat jelas dan dapat dimengerti oleh siapapun. Banyak komentator, banyak penafsir, dan sumber-sumber daya lainnya tersedia untuk membantu membuka makna Alkitab bagi pembaca modern. Ya, terima kasih Pendeta. Sekarang kita berpindah kepada pokok penting lain dari pembahasan kita, yaitu tentang nubuatan 2300 hari, Daniel 8 ayat 14. Bagaimana situasi dan kondisi nubuatan diberikan dalam Daniel 8 ayat 14? Kemudian siapa yang mengatakan ini tentang 2300 petang dan pagi? Daniel 8 ayat 1 dan 2 memberi informasi tentang latar belakang dari nubuatan 2300 hari. Dikatakan di sana bahwa pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belshazzar, nampaklah kepadaku Daniel suatu penglihatan sesudah yang nampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam. Dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Jadi nubuatan 2300 petang dan pagi atau hari dalam Daniel 8 ayat 14 dinyatakan Allah kepada Daniel dalam bentuk penglihatan. Kapan? Pada tahun ketiga pemerintahan Raja Belshazzar. Di mana? Di Puri Susan di wilayah Elam. Apa isinya? Yang pertama, Daniel melihat dia sedang berada di tepi sungai Ulai. Yang kedua,
seekor domba jantan bertanduk 2 dan kemudian datang seekor kambing jantan dengan sebuah tanduk yang aneh di antara kedua matanya yang menyerang dan mengalahkan domba jantan bertanduk 2 yang pertama. Yang ketiga, dia melihat dalam penglihatannya tanduk kambing jantan itu patah dan kemudian muncul 4 tanduk yang aneh. Nah, dari salah satu tanduk tersebut muncul satu tanduk kecil yang kemudian menjadi sangat besar. Nah, Daniel 8 ayat 10-12 mengatakan ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Inilah gambaran situasi dan kondisi nubuatan 2300 hari diberikan dalam Daniel 8 ayat 14, di mana korban persembahan sehari-hari telah diambil oleh tanduk kecil itu dan tempat kudus Allah dirobohkannya. Gantinya ada suatu kebaktian diadakan secara fasik. Siapa yang mengatakan nubuatan 2300 hari itu? Kalau kita lihat konteks penglihatan Daniel, maka ayat yang ke-13 dia mendengar percakapan antara 2 orang kudus yang seorang bertanya, sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak. Kemudian yang satunya menjawab dalam ayat 14, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Jacques Ducan dalam bukunya Daniel, The Vision of the End, halaman 29 mengatakan bahwa mereka adalah heavenly beings atau makhluk sorga, atau bisa disimpulkan mereka itu adalah malaikat. Nah, sekarang apa maksud dan tujuan diberikan nubuatan ini dan seberapa penting nubuatan ini? Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, William Miller menggunakan nubuatan termasuk 2300 petang dan pagi dalam Daniel 14 untuk mempelajari tentang jadwal Allah termasuk kedatangan Kristus yang kedua kali untuk pembersihan tempat kudus yang dipercaya oleh William Miller saat itu sebagai pemurnian bumi dengan api. Nah, nubuatan 2300 hari dalam Daniel 8 ayat 14 ini sesungguhnya sangatlah penting sebab dalam Daniel 8 ayat 17 Gabriel datang kepada Daniel dan berkata, "Pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa." Nah, walaupun Daniel pada waktu itu belum memahami apa makna dari penglihatannya tentang 2300 petang dan pagi, dalam Daniel 9, Daniel dibawa bertemu dengan Gabriel kembali dengan maksud untuk dia memperoleh pemahaman tentang hal tersebut. Maksud dan tujuannya diberikan nubuatan ini adalah bukan hanya sekedar menjadi amaran dan petunjuk tentang akhir zaman, tetapi juga suatu perhitungan waktu sehubungan dengan pelayanan Kristus di dalam Ka'bah atau bait suci surgawi. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 845 mengatakan bahwa nubuat Daniel 8 ayat 14 mengumumkan waktu dimulainya pekerjaan khusus ini. Pembersihan bait suci surgawi mencakup seluruh pekerjaan penghakiman terakhir, dimulai dengan fase investigasi dan diakhiri dengan fase eksekusi yang menghasilkan penghapusan dosa secara permanen dari alam semesta. Ini adalah pekabaran tentang penghakiman yang berdiri sebagai amaran untuk membangunkan kita yang sedang tertidur. Seorang pionir gereja Advent, Uriah Smith, dalam bukunya The Sanctuary and the 2300 Days of Daniel 8:14, halaman 330 menekankan tentang hal itu dengan mengatakan, ketika hal itu selesai, pekerjaan Kristus sebagai imam telah selesai, maka kedatangannya yang kedua kali dalam jabatannya yang baru sebagai raja di atas segala raja akan segera menyusul, dan kita harus memandangnya sebagai sesuatu yang sudah di ambang pintu. Sekarang kita akan bicara tentang garis waktu nubuatan yang terpanjang. Apa kira-kira dasar dimulai perhitungan 2300 petang dan pagi pada tahun 457 sebelum Masehi? Awal dari 70 minggu menurut nubuatan di dalam Daniel pasal 9 adalah sebuah dekrit atau secara literal sebuah firman untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem. Ini ada di Daniel 9 ayat 25. Nah, titik awal dari 490 tahun ini
adalah sebuah dekrit khusus yang dikeluarkan untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem. Kitab Esra dan kitab Nehemia mencatat ada 3 dekrit utama yang berhubungan dengan Yerusalem dan bait sucinya. Menurut Andrews Bible Commentary Old Testament halaman 1050 mengatakan ada 3 dekrit. Yang pertama adalah dekrit dari Raja Kores pada tahun 538 Masehi, sebelum Masehi, untuk membangun kembali bait sucinya. Yang kedua adalah dekrit dari Darius pada tahun 519 sebelum Masehi, mengukuhkan dekrit sebelumnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah dekrit Raja Artasasta yang pertama pada tahun 457 sebelum Masehi. Dan hanya dekrit yang terakhir inilah yang mengizinkan orang-orang Yahudi untuk memulihkan dan membangun kembali kota Yerusalem. Apa dasar dan tanda 2300 petang dan pagi berakhir pada tahun 1844 Masehi? Kalau kita mempelajari dan oleh karena waktu kita yang terbatas, maka kita hanya melihat saja tonggak-tonggak sejarah dari nubuatan 2300 petang dan pagi ini. Yang pertama adalah titik awal tahun 457 sebelum Masehi. Awal dari 70 minggu atau 490 tahun ditandai dengan sebuah perintah untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem. Dan ini dikeluarkan oleh Raja Persia, Raja Artasasta yang pertama pada tahun ke-7 pemerintahannya. Sesuai dengan Esra 7 ayat 11 sampai 26. Dan ini benar-benar terjadi pada tahun 457. Yang kedua, akhir dari 69 minggu atau 483 tahun kemudian dinubuatkan kedatangan Mesias atau dia yang diurapi. Dan ini merupakan awal dari minggu terakhir digenapi pada saat Yesus diurapi atau dibaptis dan memulai pelayanannya, Lukas 3 ayat 1 sampai 21. Dan ini terjadi pada tahun 27 Masehi, tepat seperti perhitungan dalam nubuatan 2300 petang dan pagi. Lalu tonggak sejarah selanjutnya adalah pada pertengahan minggu terakhir, sesuai dengan Daniel 9 ayat 27, pertengahan minggu terakhir setelah 3,5 tahun pelayanannya, maka Mesias atau dia yang diurapi itu akan dibunuh. Kematian Kristus meneguhkan sebuah perjanjian untuk kepentingan semua orang. Dan ini terjadi pada tahun 31 Masehi. Benar-benar terjadi sesuai dengan perhitungan 2300 petang dan pagi. Lalu kemudian pada ujung akhir dari periode 70 minggu atau akhir periode 490 tahun, waktu yang diberikan kepada orang Israel secara khusus, ini ditandai dengan matinya Stefanus sebagai martir. Ini menandai tersebarnya orang-orang Kristen dari Yudea yang kemudian menyebarkan Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Juga digenapi pada tahun 34 Masehi, terjadi seperti apa yang dinubuatkan di dalam 2300 petang dan pagi. Lalu kemudian kita tiba ke ujung, yaitu tahun 1844. Akhir dari 2300 hari atau 2300 tahun secara nubuatan, ini menandai dimulainya pembersihan tempat kudus sorgawi dan pekerjaan penghakiman di akhir zaman. Muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa merasa yakin bahwa 1844 adalah peristiwa yang terjadi seperti yang kita pelajari? Nah, saudara-saudaraku, 1844 adalah peristiwa yang tidak dapat dilihat oleh mata. Itu berarti hanya diterima oleh iman. Namun, jika peristiwa yang lain terjadi sesuai dengan perhitungan nubuatan, maka kita dapat merasa yakin bahwa pelayanan Kristus di bait suci, walaupun kita tidak melihatnya, itu juga telah terjadi. Siapa yang pertama kali menemukan dan mengajarkan perhitungan nubuat ini? Adalah William Miller dan orang-orang Advent mula-mula. Nama yang sangat menonjol adalah Samuel S. Snow yang membantu William Miller. Mereka yang menghitung bahwa setelah akhir 70 minggu, yaitu tahun 34 Masehi, ternyata masih ada sisa 1810 tahun lagi untuk mencapai 2300 tahun. Jadi mereka tiba pada tahun 1844. Perhitungan mereka benar, tetapi peristiwa yang diramalkan ternyata salah. Mengapa Daniel belum mengetahui atau belum diungkapkan atau disingkapkan tentang 2300 petang dan pagi ini?
Jawabannya adalah oleh karena ini adalah peristiwa yang masih jauh sekali dari zaman Daniel. Itu sebabnya maknanya disembunyikan oleh Tuhan sendiri dari Daniel sesuai dengan Daniel 12 ayatnya yang keempat. Pertanyaan yang muncul, bagaimana dengan keyakinan gereja Masehi Advent hari ke-7 bahwa mereka adalah bagian dari akhir 2300 petang dan pagi? Apakah ini hanya sesuatu yang dicocok-cocokkan? Dan apa pentingnya? Mungkin saja ada juga pergerakan yang lain tahun 1844. Nah, kita perlu tahu bahwa pengalaman pahit dari pergerakan Advent dan kekecewaan yang mereka alami sesungguhnya telah dinubuatkan di dalam Wahyu pasal 10. Oleh karena waktu yang terbatas, maka saya hanya akan menjelaskan kronologis peristiwa Wahyu pasal 10. Yang pertama, ada sebuah pergerakan yang menyelidiki nubuatan Daniel. Yang kedua, hasil penyelidikan nubuatan Daniel ini menyukakan hati. Yang ketiga, tetapi kemudian mereka kecewa dan kekecewaan ini membuat mereka menyakitkan bagi mereka. Dan yang keempat, setelah kekecewaan, mereka diperintahkan untuk bernubuat lagi. Yang kelima, kronologis ini harus dimulai setelah tahun 1798. Nah, jika ada pergerakan yang memenuhi kronologis nubuatan Wahyu 10 dan muncul segera setelah tahun 1798, maka pergerakan itulah yang dimaksudkan oleh nubuatan ini. Namun, setelah diteliti di dalam sejarah, tidak ada pergerakan yang lain yang muncul setelah tahun 1798 yang memenuhi ciri-ciri Alkitab ini, kecuali pergerakan Advent yang dipelopori oleh William Miller. Kita bertanya bagaimana perkembangan gereja Masehi Advent hari ke-7 dari 1844 atau lebih tepatnya 1863 hingga sekarang ini. Sepertinya tidak begitu berkembang sebagaimana dibandingkan dengan denominasi yang lain. Gereja Masehi Advent hari ke-7 telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sejak didirikan pada tahun 1863. Pertumbuhan ini terus berlanjut hingga saat ini. Bahkan pada tahun 2011, Gereja Masehi Advent hari ke-7 diakui sebagai denominasi Kristen dengan pertumbuhan tercepat di Amerika Utara menurut USA Today. Gereja ini sekarang ini telah berkembang secara global dengan keanggotaannya yang meningkat dari hanya kurang lebih 3.000 orang pada akhir abad 19, sekarang ini menjadi lebih dari 19,5 juta di seluruh dunia. Pertumbuhan ini ditandai dengan peningkatan yang stabil dalam jumlah negara-negara di mana gereja ini beroperasi. Dan kehadiran gereja Masehi Advent hari ke-7 sekarang ini sudah ada di 209 negara dan wilayah yang diakui di seluruh dunia. Selain itu, gereja ini juga telah mengalami pertumbuhan dalam hal institusi pendidikan dan institusi perawatan kesehatan dengan jaringan sekolah yang terpadu terbesar kedua di dunia dan merupakan jaringan rumah sakit dan klinik Protestan terpadu yang terbesar di seluruh dunia. Inilah sejarah dan perkembangan dari gereja Masehi Advent hari ke-7 sejak ketika dia dimulai dari tahun 1863. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada pendalaman pelajaran sekolah Sabat, tepatnya pada hari Jumat. Sekarang pertanyaan, bukankah 2300 petang dan pagi sudah digenapi? Apa inti pelajaran yang bisa menguatkan rohani dan iman kita dewasa ini? Saudara-saudara, Ellen G. White di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 299. Pekabaran itu dibuat untuk menguji dan memurnikan jemaat. Mereka dituntun untuk melihat apakah kasih sayang mereka ditunjukkan kepada dunia ini atau kepada Kristus di surga. Mereka mengaku mengasihi juru selamat, sekarang mereka harus membuktikan kasih mereka. Apakah mereka sudah bersedia meninggalkan harapan-harapan dan ambisi-ambisi duniawi mereka dan menyambut sukacita kedatangan Tuhan mereka? Pekabaran itu dirancang untuk menyanggupkan mereka untuk menilai keadaan kerohanian mereka yang sebenarnya
Pekabaran itu diberikan untuk membangunkan mereka, untuk mencari Tuhan dengan pertobatan dan merendahkan diri. Kemudian pertanyaan, apa nubuatan yang belum digenapi di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat? Saudara-saudara, nubuatan yang belum digenapi di dalam konteks pelajaran sekolah Sabat adalah nubuatan tentang Yesus datang pada kali yang kedua. Itu adalah nubuatan yang kita nanti-nantikan, menjadi pengharapan hari mulia saat Yesus menyatakan dirinya pada kali yang kedua. Itu adalah sukacita yang paling sempurna untuk umat Allah yang setia. Dan sebagai penutup serta aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap termotivasi untuk menantikan kedatangan Yesus? Yang pertama, sesuai dengan Yohanes 14 ayat 1, Yesus katakan, "Janganlah gelisah hatimu, do not let your heart be troubled. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Itu yang pertama. Yang kedua, fokus kepada hal-hal surgawi bukan hal-hal duniawi. Kolose 3 ayat 1 dan 2, "Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi." Ayat 4 dijanjikan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Yang ketiga, giatlah beribadah. Ibrani 10 ayat 25 katakan, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Yang keempat, peliharalah iman dan kekudusan hidup dengan pertolongan Roh Kudus. Yudas ayat yang ke-20 dan 21 mengatakan, "Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal." Yang kelima, giat bersaksi dan bekerja bagi Tuhan. Dan jeripaya kita dalam pekerjaan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia menurut 1 Korintus 15 ayat 58. Kemudian berjaga dan berdoa sesuai dengan Markus 14 ayat 38. Dan yang paling terakhir adalah tetap memandang kepada Yesus sang penyempurna iman. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah sekarang jika kita termotivasi menantikan kedatangan Yesus namun tidak dalam GMAHK, apa yang harus dikatakan? Janji tentang kedatangan Yesus yang kedua kali adalah janji bagi semua orang, bukan janji bagi suatu golongan tertentu saja. Janji ini telah menjadi pengharapan bagi semua generasi, termasuk mereka yang hidup pada zaman perjanjian lama. Contohnya Abraham. Ibrani 11 ayat 10 mengatakan bahwa karena iman, Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan yang dibangun oleh Allah. Kemudian para pahlawan iman yang lain juga demikian. Ibrani 11 ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, Gereja Masih Advent hari ke-7 muncul dari suatu pergerakan yang bernama Adventist Movement atau pergerakan Advent yang diprakarsai oleh William Miller. Pergerakan ini sungguh-sungguh mempelajari Alkitab, khususnya nubuat-nubuat tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, lebih khusus lagi Daniel 8 ayat 14 tentang nubuatan 2300 petang dan pagi. Mereka yang menantikan kedatangan Yesus ini kemudian menamakan diri mereka Masehi Advent hari ke-7. Artinya orang Kristen yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Adanya kata Advent karena kata itu sendiri berarti kedatangan. Jadi bila ada orang yang termotivasi untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, maka orang tersebut bisa jadi kita sebut adalah orang Advent dalam kacamata terminologi Advent. Walaupun mungkin dia bukanlah seorang anggota gereja Advent.
Namun demikian, Alkitab dalam Wahyu 12 ayat 17 memberi ciri-ciri umat Allah yang sisa yang menantikan kedatangan Kristus pada akhir zaman, yaitu mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 14 ayat 12 menambahkan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Artinya mereka yang termotivasi untuk menantikan Yesus di akhir zaman ini, entah itu anggota gereja Masih Advent hari ke-7 atau bukan, haruslah menjadi umat Allah yang sisa yang menunjukkan ciri menuruti hukum-hukum Allah, iman kepada Yesus, dan memiliki kesaksian Yesus atau roh nubuat menurut Wahyu 19 ayat yang ke-20. Ellen G. White mengatakan di dalam manuskrip rilis volume 10 halaman 388, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kita tidak hanya harus percaya bahwa akhir dari segala sesuatu sudah dekat, tetapi kita harus dipenuhi dengan roh Advent, sehingga ketika Tuhan datang, Dia dapat menemukan kita siap untuk bertemu dengannya, baik ketika kita sedang bekerja di ladang, atau membangun rumah, atau mengkhotbahkan firman, siap untuk mengatakan, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Yesaya 25 ayat 9. Mari kita saudaraku termotivasi oleh pengharapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk siap sedia dan tetap setia. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik, Kau beri kesempatan kepada kami untuk belajar daripadamu. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu meteraikan apa yang kami pelajari di dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami untuk mempraktekannya. Sehingga kami memiliki pengharapan iman. Yesus datang, kami didapati setia dan siap mewarisi kerajaan sorga. Berkatilah kami ya Tuhan, ampunilah kami dari dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.